Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua untuk masih dengan metode statistik satu untuk yang modul 5 ya. Oke, di sini kan pernah saya sampaikan untuk di video sebelumnya adalah ada perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial. Oke, sebelumnya untuk distribusi binomial sendiri itu sebenarnya ada sub lebih kecilnya, yaitu adalah yang namanya ada distribusi Bernoulli. Nah, bedanya sama distribusi binomial itu, kalau distribusi Bernoulli itu hanya angka 0 dan 1. Jadi ya jadi ibarat kata itu ya kayak antara sukses atau gagal, yang sebenarnya itu ada hubungannya dengan soal nomor 9 atau nomor 10 ya. Untuk tes formatif yang pertama. Terus juga ada terkait dengan distribusi seragam, yang sebenarnya itu kalau kita pelajarin di kayak misalnya kita punya satu dadu gitu ya, maka setiap angka itu mempunyai peluang yang sama, yaitu adalah 1/6, 1/6, dan 1/6 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi hipergeometrik. Nah, apa bedanya dengan distribusi distribusi binomial? Nah, bedanya tuh adalah seperti udah saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, itu terkait dengan yang namanya kalau distribusi binomial kan tanpa pengembalian ya, gitu ya. Dengan pengembalian. Nah, kalau misalnya untuk distribusi hipergeometrik itu tanpa pengembalian ya. Nah, jadi karena tanpa jadi itu ya, terkait dengan yang satu pengembalian, yang untuk hipergeometrik itu tanpa pengembalian. Makanya ada hubungannya terkait dengan yang namanya kalau distribusi hipergeometrik itu saling satu sama lainnya adalah saling bergantung gitu ya, sedangkan kalau untuk binomial itu adalah saling bebas. Nah, selain itu untuk distribusi hipergeometrik itu sendiri sebenarnya itu adalah sub daripada distribusi binomial. Nah, kalau distribusi binomial kan kita nggak diberitahukan bahwasanya kira-kira ada berapa secara spesifik gitu ya, maksudnya dari berapa percobaan gitu ya, atau dari berapa n gitu, maksudnya dari sampel besarnya diambil sampel kecilnya gitu ya. Oke. Nah, karena apa? Karena di distribusi binomial ketika kita menghitung peluang ya, terutama untuk menghitung peluang kan kita nggak dikasih tahu ya terkait dengan yang namanya n besar ataupun n kecil ya, seperti yang ada di soal nomor 1, n kecilnya 5, n besarnya 52. Artinya ini saya punya total sampel sebanyak 52 gitu ya, either 52 orang atau 52 apa, kemudian saya ambil 5 gitu ya, saya ambil 5-nya secara kecil gitu. Nah, kemudian di sini ada D. Nah, kemudian untuk D-nya gimana nih? Kan ini N, jadi gini nih. Ini kasusnya tuh gini untuk soal nomor 1 ya, langsung aja. Nah, tapi sebelum itu mungkin untuk spesifik daripada rumus hipergeometrik itu adalah X kecil gitu ya. Dimana ini adalah kombinasi gitu ya, D besar kombinasi daripada dengan X gitu ya, kemudian dikali dengan yang namanya atau mungkin kita tulisnya adalah dalam bentuk begini aja ya. Nah, ini sama aja kayak kalau lagi bahas kombinasi sebenarnya. Ini untuk D, kemudian ini X, alias berarti D kombinasi X. Kemudian di sini n besar dikurangkan D besar. Terus habis itu di sini n kecil dikurangkan dengan X kecil per gitu ya, n besar, ini n ya. Jadi dimana nanti ini itu hitungannya, ini yang saya buletin ini adalah si kombinasi, perhitungan kombinasi ya. Ini adalah kombinasi. Oke. Nah, kemudian untuk terkait dengan mu-nya gitu ya, dengan mu-nya itu sendiri, kalau apabila dibutuhkan gitu ya, maka mu-nya itu ada rumusnya gitu ya. Nah, untuk mu-nya sendiri itu adalah sebenarnya rumusnya adalah n dikalikan dengan peluang sukses gitu ya. Nah, dimana untuk peluang suksesnya itu kan gini. Jadi ini kasusnya gini nih.
Mungkin kalau misalnya ini saya kasih contoh soal untuk yang nomor satu tuh berarti saya punya 52 bola gitu ya, 52 bola. Kemudian gitu ya. Kemudian dari 52 bola ini, nah untuk P-nya ini sendiri itu adalah D per N besar gitu ya. Makanya untuk rumus daripada ini kalau dilanjutkan mungkin ada yang bentuknya adalah mu sama dengan N dikalikan D besar per N besar gitu ya. Kemudian untuk sigma kuadratnya itu juga sama sebenarnya kayak Deret distribusi binomial, yaitu adalah NP kali Q. Nah, di mana gitu ya, tapi untuk ada pengalinya lagi, yaitu adalah N besar kurang N kecil gitu ya. Kemudian di sini sama N besar dikurangkan dengan 1. Yang dimana untuk nilai P-nya ya sama dengan apa yang ada di sini. Kemudian untuk nilai Q-nya ya berarti 1 kalau dikurang N gitu ya, 1 kurang dengan D besar per N berarti jadinya adalah N besar kurang D gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita tulis seperti ini, N dikalikan dengan yang namanya D besar per N besar dikalikan dengan N besar kurang D besar per D besar gitu ya, per N besar dikalikan dengan yang namanya N besar kurang N per N kurang 1, per N kurang 1 ya. Ini adalah kombinasi ya, ingat ya kalau dalam kurung begitu, atau mungkin lebih tepatnya mungkin kita tulisnya begini aja kali ya, biar bisa bedain ini bukan matriks gitu ya, ini adalah kombinasi gitu. Oke, ini kurung siku gitu ya, kurung siku. Nah, untuk yang nomor 1 ini kasusnya adalah mungkin enggak saya bilang 52 bola kali ya, 52 kartu gitu ya kan, ini sudah sesuai dengan kartu. Nah, 52 kartu ini kan kita tahu bahwasanya ada 13 lope gitu ya. Kemudian ada 13 wajik. Kemudian ada 13 keriting gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya 13 waru hitam gitu ya. Yang bentuknya begitulah intinya. Nah, ternyata di sini dari 52 kartu ini gitu ya, dari 52 kartu ini itu kita udah tahu kita mau ngambil 5 gitu ya. Kita mau ngambil 5 ya. Dari 52 kartu ini kita ambil 5. Ini adalah N besarnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah N besarnya. Kemudian dari N besar ini kita ambil N kecil, sejumlah N kecil sama dengan 5, alias kita ambil 5 kartu. Oke, kita ambil 5 kartu. 5 kartu. Nah, berarti ini adalah N kecilnya. Nah, tapi di saat itu juga kita tahu bahwasanya gitu ya, bahwasanya dari 52 kartu ini kita punya 13 hati ataupun 13 wajik, 13 keriting ataupun 13 waru hitam. Inilah yang dinamakan D. Ya, dinamakan D. Atau ada juga yang biasanya rumusnya nulisnya K gitu ya. Ada yang nulisnya K juga. Nah, ya sudah, berarti ini di sini D-nya adalah 13 ya. Saya bahwasanya kita mau milih bahwasanya ini adalah D-nya 13 nih. Nah, dari 13 ini ternyata gitu ya, kita mau dia mintanya 3 hartu-harti. Inilah yang dinamakan X. Nah, inilah yang dinamakan X kecilnya. Gitu, ya. Jadi di sini X kecilnya itu adalah yang kita mau bahas 3 hati. Kemudian N kecilnya itu adalah total kita ambil berapa kartu dari berapa kartu yang ada. Makanya sebenarnya sedikit berbeda ya kalau untuk dari awalnya, karena kalau untuk kalau binomial kan berulang gitu ya, dilakukan pengulangan. Sedangkan ini hitungannya ya kalau kita ngambil dan ini nggak ngulang gitu. Sebenarnya bisa maksudnya berkali-kali gitu, tapi di mana beda sama binomial. Kalau binomial kan dibalikin dan peluangnya stabil. Kalau ini enggak gitu ya. Kalau ini enggak, udah ini diambil ya udah nggak usah dikembaliin. Jadi kalau anggap aja saya ngambil 5 kartu, ya udah berarti pertama saya ambil 1 kartu. Kemudian saya ambil lagi 1 kartu. Kemudian saya ambil lagi 1 kartu. Nah, jadi 5 kartunya ini dilakukan pengambilan tanpa
pengembalian ya, 5 kartu tanpa pengembalian. Makanya ini yang membedakan antara membedakan antara hipergeometrik dengan yang namanya distribusi binomial gitu ya. Oke, makanya untuk hipergeometrik ini sebenarnya yang difokus utamakan adalah dari n besar ini diambil sebesar n kecil. Nah, gitu ya. Jadi yang fokus utama itu adalah ini. Cuman kalau kita kaitkan seperti binomial ya, kasusnya adalah kita ngambil berapa kali pengulangan tapi yang dimana dia dilakukan tanpa pengembalian gitu. Oke, nah kalau tanpa pengembalian kan sekian dikali dengan sekian dikalikan dengan sekian, kan kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya awalnya 5 gitu diambilnya, kemudian diambil satu persatu, ambil 3 kartu, berarti kita pertama punya 3/5 dari 5 bola ini, misalnya dari spesifiknya, dan kita mau spesifik itu dia awalnya mungkin 3/5, kemudian diambil 1 dan kita udah berhasil mengambil itu, maka kita punya sisa 2 dan sisanya sekarang 4. Kemudian lanjut lagi gitu ya, 1/3. Nah, jadi kurang lebih tuh seperti ini sebenarnya bisa dikerjakan gitu. Jadi sebenarnya tuh untuk hipergeometrik tuh kurang lebih seperti ini kasusnya ya. So langsung lanjut ya ke soal nomor 1 ini, kita balik lagi. Nah, untuk soal nomor 1 ini berarti tinggal kita P dalam kurung X sama dengan 3 gitu ya. Nah, ya sudah, berarti kita cari kombinasi DX gitu ya, kombinasi DX ya. D-nya adalah berapa? D-nya adalah 13, kemudian kita pengennya itu 3 gitu ya. Kemudian dikalikan juga dengan yang namanya kombinasi untuk sisanya. Kalau ini gagal, ini adalah sukses gitu ya. Atau ini sukses, ini gagal ya. Nah, untuk N kurang D-nya berarti N besarnya adalah 52 dikurangkan dengan yang namanya 13. Dan di sini dari kita ngambil 5 kartu, kita berharap punya 3 kartu hati. Jadi dari 5 kartu ini kita punya 3 hati dan kita nggak tahu berapa sisanya. Maksudnya sisanya tuh selain hati berarti. Nah, kalau kita pakai binomial nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita pakai binomial peluangnya nggak sama, gitu ya. Perlu ditekankan lagi, peluangnya nggak sama. Jadi kalau misalnya kita binomial kan bisa kita pakai ini, gitu ya. Nah, dimana kan ini sama semua nih di antara ini kan, kalau misalnya ini P ini Q gitu ya. Kemudian cabang lagi ini P ini Q. Nilai P yang di sini sama di sini sama. Nah, kalau ini hipergeometrik, P yang di nomor 1 sama di nomor 2 itu beda. Gitu ya. Oke. Ini terus kemudian dibagi dengan kombinasi daripada N besar sama N kecil, 52 terus kemudian 5. Nah, ya sudah, berarti 13 kombinasi 3 dikalikan dengan ini berapa nih? 52 kurang 13. 39 ya. 52 kurang 13. Ya, 39 karena kan sisanya ini 39 kartu. Berarti ini 39. Ini 2 gitu ya. Oke. Jadinya berarti 39 kombinasi 2 per 52 kombinasi 5. Nah, ya sudah, karena berhubung ini angkanya terlalu besar gitu ya. Nah, maka di sini saya cuman di sini kalau kita hitung manual ya, 13 kombinasi 3 ya berarti 13 faktorial per 3 faktorial kali dengan 10 faktorial ya. Jadinya 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Nah, nanti ini tinggal dicoret ya. Kemudian 39 kombinasi 2 itu 39 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 37 alias N 39 kurang 2 gitu ya. 37 faktorial jadinya 39 kali 38 kali 37 faktorial per 37 faktorial kali 2 kali 1. Nanti ada hasilnya nih ya. Ini coret gitu ya. Nah, kemudian untuk 52 kombinasi 5 itu 52 faktorial per 5 faktorial kali dengan 47 faktorial ya. Nah, 52 kali 51 kali 50 kali 49 kali 48 kali 47 per
47 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini coret ya. Nah, anggap aja ini adalah angka 1, ini kita punya angka 2, dan ini kita punya angka 3 ya. Nah, cuman di sini karena saya pakai kalkulator ini, saya bisa pakai langsung aja hasilnya untuk 13 kombinasi 3 gitu ya. 13 kombinasi 3 kalau tadi misal dihitung, itu jawabannya ini adalah 286 ya. Ini jawabannya adalah 286. Kemudian ini 39 kombinasi 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. 741. 741. Kemudian 52 kombinasi 5 itu adalah segini. Ya. 259 sekian sekian sekian. Nah, 2598960. Nah, ya udah, berarti tinggal kita masukin aja 286 kali 741 gitu ya, dibagi dengan yang namanya 2598960 gitu ya. Ya udah, tinggal kita hitung aja 286 kali 741 kemudian dibagi dengan 2598960. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya. 0,0815. 0,08 15 sekian sekian, yang dimana jawaban yang mendekati adalah yang D. Nah, kalau tadi misalnya saya mau pakai kalkulator ini untuk menghitung langsung, sebenarnya bisa gitu ya. 39 kombinasi 2, 52 kombinasi 5. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. 13 kombinasi 3, 39 kombinasi 2, dan di bawahnya 52 kombinasi 5. Seperti itu. Oke, nomor 1 jawabannya adalah D ya. Jadi itu perbedaannya ya antara distribusi binomial dengan distribusi hipergeometrik. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri, satu grup band sedang mencari personil band, yaitu ada vokalis, gitaris, dan drummer. Oke. Nah, kriteria personil ini mereka mempunyai menyukai lagu apa aja, lagu pop ataupun rock. Kemudian dari hasil seleksi ini ternyata kita mempunyai 6 kandidat, dan ternyata dari 6 kandidat ini kita punya 4 lagu pop dan 2 lagu rock. Nah, probabilitas 3 posisi yang tadi kita mau cari, nah berarti ini X-nya adalah 3 gitu ya. Nah, X-nya adalah 3, dan itu diisi oleh 3 kandidat yang menyukai lagu pop semua gitu ya. Nah, lagu pop semua, kira-kira itu peluangnya berapa gitu ya. Nah, di sini untuk nomor 2 sebenarnya kita bisa pakai pendekatan hipergeometrik juga ya. Nah, ini gimana terkait dengan n besarnya? Nah, n besarnya di sini kita punya informasi, kita punya 6 kandidat. Oke. Nah, dari 6 kandidat ini kita mau ngisi 3 posisi. Oke, jadi kita ambil 3. Nah, tapi di saat itu juga kita berharap 3-tiganya itu mempunyai lagu pop atau suka lagu pop. Jadi X itu 3, di mana lagu popnya ini dari 4 orang. Jadi D-nya ini adalah 4 orang. Gitu ya. Jadi kita punya 6 orang, diambil 3, dan di mana 3-tiganya ini harus suka pop, dan di mana dari 6 orang ini yang suka pop itu ada 4 orang. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin P sama dengan X P dari X sama dengan 3, ya sudah, berarti tinggal kita D gitu ya. 4 ini 3. Kemudian di sini itu adalah 6 kurang 4 gitu ya. Kemudian 3 dikurangkan dengan 3 per berapa? Ya, 6 sama 3. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak 4 kombinasi 3. Kemudian ini adalah 2 kombinasi 0. Kemudian ini adalah 6 kombinasi 3. Nah, yang sebenarnya nanti kalau kalian ngerjain gitu ya, kalau kalian ngerjain tuh sebenarnya ini nggak harus pakai ini juga nggak apa-apa kok gitu ya. Ini 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Jadi 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial, jawabannya 4. Kemudian 2 kombinasi 0 ini pasti jawabannya 1. 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial ini jawabannya 1. Kemudian 6 kombinasi 3 gitu ya. Jadinya 6 faktorial per
3 faktorial kali 3 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ini coret gitu ya. Dan ini jawabannya adalah 120 per 6, 20. Jadi, ini kalau dihitung adalah 4 kali 1 per 20. Ini jawabannya adalah 4 per 20 sama dengan 0,2. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, sebenarnya untuk nomor 2 ini kita nggak usah pakai pendekatan hipergeometrik itu bisa sebenarnya. Karena apa? Ya intinya kan kita mau peluang adalah 3 pop. Kan gitu ya. Ya udah, berapa banyak cara untuk menyusun 3 pop dari bagaimana cara menyusun total sampelnya. Nah, kita punya 3 pop nih. Kita punya 4 pop dan kita pengen 3 pop orang, 3 orang gitu ya. Ya udah, berarti itu kan adalah kombinasi ya, bukan permutasi. Jadinya 4 kombinasi 3 per. Nah, di sini ternyata kita ambil 3 orang dari 6 orang yang ada. Berarti berapa banyak cara menyusunnya? 6 kombinasi 3. Nah, 4 kombinasi 3 itu 4, 6 kombinasi 2 itu 20. Ya, jawabannya 0,2. Sama. Jadi sebenarnya soal nomor 2 ini tanpa pendekatan atau tanpa menggunakan pendekatan distribusi hipergeometrik tuh sebenarnya bisa ya pakai cara biasa aja gitu, selesai ya. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Dan kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga serupa gitu ya kalau kita lihat. Karena apa? Di sini kita lagi bahas posisi gitu ya. Kita lagi bahas posisi. Kira-kira nih dari suatu perusahaan mengerjakan suatu proyek. Nah, ternyata untuk memimpin berjalannya proyek itu kita mau bikin 4 orang gitu ya. Nah, ternyata ada 10 orang atau berarti bisa kita katakan secara N besarnya itu adalah 10 gitu ya. Oke, berarti di sini untuk N besarnya itu adalah 10. Kemudian di sini kita ambil N kecilnya adalah kita butuhnya 4 kandidat. Nah, ternyata dari 10 orang ini 3 manajer baru dan 7 manajer senior. Probabilitas terpilihnya 2 manajer baru untuk mengisi 4 posisi tersebut. Berarti dari 4 orang ini kita berharap X itu sama dengan 2 manajer baru. Dan di mana 2 manajer baru ini diperoleh dari 3 manajer baru yang ada di atas sini. Ya. Nah, oke. So mungkin ini saya hapus dulu ya untuk perhitungan yang ada di sini. Nah, untuk nomor 3 berarti kalau kita ikutin pakai formulanya berarti P X sama dengan 2 gitu ya. Berarti sama dengan kombinasi daripada D-nya itu adalah 3 kombinasi 2 dikalikan dengan kombinasi daripada N besar kurang D alias 7 kombinasi 2. Oke, per N besar per N kecil, N besar kombinasi N kecil. Berarti 10 kombinasi 4. Yang sebenarnya ini kan berarti 3 kombinasi 2 gitu ya, dikalikan dengan 7 kombinasi 2 per 10 kombinasi 4. Nah, seperti itu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita hitung aja nih. 3 kombinasi 2 itu berapa? 3 kombinasi 2, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Jadinya berarti 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Jadi jawabannya 3. Kemudian untuk 7 kombinasi 2 tuh berarti 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Jadinya berarti 42 per 2, 21. Sedangkan untuk 10 kombinasi 4 adalah 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini jawabannya adalah untuk 10 kombinasi 4 tuh jawabannya adalah 210 ya. Oke, 210. Ya sudah, tinggal kita hitung aja. 3 ya, 3 kali 21 3 kali 21 per 210. Berarti ini coret 1, coret 10 gitu ya. 3 per 10, 0,3. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah yang D. Nah,
Ini pun juga bisa kita gunakan tanpa pendekatan hipergeometrik. Nah, kenapa? Karena ya kita kan milihnya adalah mau 2 manajer baru gitu ya, 2 baru gitu ya, dari 4 posisi yang ada. Nah, berarti cara menyusun 2 baru ini itu kan berarti bisa kita katakan 2 baru dan 2 lama, kan gitu ya, 2 lama. Berarti N2 baru dikali dengan N2 lama per NS. Nah, kan kalau kita biasa ngerjain kan begini ya, atau milih 4 orang gitu ya, milih 4 orang. Ya udah, 2 baru, dimana dari 3 orang yang baru berarti 3 kombinasi 2 lama dari 7 orang yang lama alias 7 senior, berarti 7 kombinasi 2 per kita mau milih 4 orang dari 10 orang, berarti 10 kombinasi 4. Ya udah, jawabannya sama kayak gini. Sama sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ini mau ngerjain pakai soal ya, pakai ngerjain begini juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada fine-fine aja gitu ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke. Untuk soal nomor 4, di sini kita punya 6 bola merah dan 4 bola putih. Berarti N besarnya itu adalah 10. Nah, kemudian dari 10 bola ini kita ambil 3 bola gitu ya. Nah, ini katanya secara berturut-turut. So, berarti bisa kita katakan ya dia ambil, terus ambil lagi, baru ambil lagi. Berarti tidak dikembalikan. Makanya kenapa ini kita nggak bisa pakai pendekatan binomial, melainkan pakai pendekatan hipergeometrik. Dimana diambil 3, berarti N-nya 3, N kecilnya 3 ya. Nah, kemudian di sini diminta adalah peluang terambilnya semuanya bola merah. Berarti X-nya kita berharap 3 bola merah, dimana 3 bola merah yang kita mengambil ini sumber dari 10 bolanya itu adalah D-nya sama dengan 6. Ada 6 bola merah. Maka ya udah, berarti peluang X sama dengan 3 gitu ya, sama dengan kombinasi gitu ya, kombinasi 6 kombinasi 3 gitu ya, dikalikan dengan berapa? N besar kurang D gitu ya. N besar kurang D berarti 4 kombinasi 0. Oke, per berapa? Ya 10 kombinasi 3. Nah, berarti ini sama aja kayak 6 kombinasi 3 kali dengan 4 kombinasi 0 per 10 kombinasi 3. Nah, ini ya tinggal kita hitung ya kan, 6 kombinasi 3, 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1, maka ini jawabannya adalah 20. Nah, untuk 10 kombinasi 3 gitu ya, berarti 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Maka ini jawabannya adalah ini 3, ini 4, 120 ya. Nah, ya sudah, berarti ini kita ngitungnya adalah 20 kali 1 gitu ya. 4 kombinasi 0 itu pasti 1. Jadi N kombinasi 0 pasti itu hasilnya 1 ya. Atau N kombinasi N itu pasti juga jawabannya 1 juga ya. N kombinasi 0 itu sama aja N kombinasi N sama dengan 1 ya. Itu kalau kalian coba dengan angka berapapun hasilnya pasti sama-sama 1. Ini per 120 ya. Ini kita coret aja, sama-sama kita bagi 20 kan. Nah, jadinya 1 per 6. Oke, 1 per 6 tuh berapa sih kalau dibikin desimal gitu ya? 1 bagi 6 jawabannya adalah 0,1677 atau 0,166 sekian-sekian gitu ya. Atau kita bulatkan biasanya pakai 3 angka belakang koma gini, jadinya 0,167. Jadi nomor 4 jawabannya A. Nah, sebenarnya untuk nomor 4 ini juga kita bisa pakai pendekatan biasa sebenarnya, peluang yang biasa kita kerjain, yang biasa kita pakai. Kita maunya 3 merah. Berarti untuk mencapai 3 merah dari 3 pengambilan, nah awalnya kan kita punya 10 bola gitu ya, dengan 6 merah, 4 putih. Kita ambil 1 merah di sini. Setelah diambil berarti 5 merah, 4 putih
ya, karena apa, yang diambil satu dan kita berhasil mengambil merah. Diambil satu merah lagi, ya, diambil satu merah lagi. Maka di sini sekarang kita punya 4 merah, 4 putih, dan diambil satu merah lagi. Makanya di sini kita bisa katakan ini sama aja kayak 3 merah kan gitu ya. Nah, di sini peluangnya beda-beda. Untuk di sini ini kan 10, ini 9, ini 8. Ya, sebenarnya ini kalau kita hitung gitu ya, berarti ini untuk mengambil satu merah yang ada di sini berarti peluangnya adalah 6/10 gitu ya. Nah, terus yang ini berarti 5/9 dikalikan dengan ini 4/8. Nah, ini kalau dihitungkan ini 1 sama-sama bagi 4 gitu ya. Kemudian ini sama-sama bagi 5. Ini sama-sama dibagi 3 gitu ya. Nah, jawabannya berapa nih? 2/24 2/12 alias 1/6, ya, sama dengan 0,1666 sekian. Ya, jawabannya sama gitu ya. Jadi sebenarnya ini berlaku atau mungkin akan mempermudah perhitungan apabila angkanya terlalu besar gitu dan banyak kali percobaannya gitu ya. Kalau yang kayak gini ya, gini kita masih bisa manual. Tapi kalau ternyata diambilnya 300, ya nggak bakal mungkin dong kita ngitungnya satu-satu kan. Nah, makanya kenapa kita bisa pakai pendekatan hipergeometrik gitu. Nah, lanjut untuk soal nomor 5. Sebuah kotak berisi 400 bola merah dan 600 bola putih, 6.000. Nah, terus kemudian 5 diambil acak 5 buah bola. So, berarti di sini kita punya informasi N besarnya adalah 10.000 gitu ya. N besarnya adalah 10.000 dan diambil cuma 5. Nah, ternyata di sini dari N yang kita 5 ambil, kita berharap X itu sama dengan 3. Nah, di mana bola merah yang 3 ini asalnya tuh adalah 4.000 bola. Nah, ini kan kalau kita mau ngitung begini berarti 10.000 diambil 1 gitu kan ya. Lanjut lagi diambil 1 lagi. Terus kemudian diambil 1 lagi. Kemudian diambil 1 lagi. Kemudian diambil 1 lagi, ya kan? Nah, semakin banyak yang diambil gitu ya, maka akan semakin rumit gitu kan perhitungannya. Makanya untuk soal nomor 5 ini mungkin saya akan fokuskan ke hipergeometrik aja ya. X sama dengan 3. Di sini adalah 4.000. Berarti 4.000 ini 3. Kemudian dikalikan dengan ini berarti 6.000 gitu ya. 6.000 bola putih. Kemudian ini berarti 5 kurang 3 2 per ini berarti 10.000 diambil 5 gitu ya. Oke. Jadinya berarti ini 4.000 kombinasi 3 kali dengan 6.000 kombinasi 2 per 10.000 kombinasi 5. Nah, di sini ya kalau emang kalian mau ngitung satu-satu ya pakai kalkulator yang biasa saya pakai, ya hasilnya agak sedikit ribet gitu ya. Jadi mungkin saya akan memutuskan langsung aja ya. Jadi tanpa saya hitung satu-satu. Nanti kalian bisa lihat aja deh perhitungannya untuk ini ya. 10.000 kombinasi 5. Nah, jawabannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Wait, takut saya ini 4.000 ya. Nah, mungkin kalian bisa cek di bagian sini nih. 4.000 kombinasi 2 dikali dengan 6.000 kombinasi 2. Terus ini 4.000 kombinasi 3 ya. 6.000 kombinasi 2 per 10.000 kombinasi 5. Seperti itu. Jawabannya berapa? 0,23042 ya. Ini langsung aja jawabannya ya, 0,2304112. Sorry 42 gitu ya, 42. Nah, maka jawaban yang mendekati ya yang A, seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita mau ngitungnya ini berarti ya kalian harus ngambil 5 kali. Pertama nih, misalnya nih 6.000 bola dari 6.000. Misalnya kalau emang mau ngitung begini ya berarti 6.000 4.000 M gitu ya. Terus kemudian 6.000 P diambil 1 merah. Terus kemudian karena berhubung ini jadinya 399 merah dari 6.000 dan sama 6.000 putih. Diambil 1 merah lagi. Terus kemudian di sini lanjut lagi 3998 merah,
6.000 putih. Diambil satu lagi merah. Nah, untuk duanya, untuk pengambilan kelima gitu ya. Untuk pengambilan kelima, ini kan berarti 3997 gitu ya. Nah, 3397 merah dan di sini diambil satu. Masih ada 6.000 putih ya. Nah, kita ambil satu putih karena udah 3 merah gitu ya. Nah, maka jadinya 3997 merah, ini 599 putih. Diambil satu putih lagi. Nah, ini kalau dihitung berarti kan jadinya adalah 4.000 per 6.000 dikalikan dengan berapa? 399 per 6.000 dikalikan dengan 3998 per 6.000. Kok per 6.000. Ini per 10.000 gitu ya, per 10.000. Ini dikalikan dengan 399 per 9.999. Dikalikan lagi dengan 3998 per 9998. Kemudian diambil lagi nih, berarti ini 6.000 diambil putih kan, per 9997. Ini berarti 5999 per 9996 gitu. Ya udah tinggal dihitung nih berapa. Ya, nanti jawabannya harusnya sih kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk mungkin soal nomor 6 ini, untuk nomor 4 sama 5-nya saya hapus dulu karena ini udah beda distribusi lagi. Nah, kenapa ini nggak bisa kita selesaikan dengan distribusi hipergeometrik? Karena ini ada hubungannya dengan beda ya. Kalau distribusi binomial, kita kita punya sesuatu gitu ya. Kita punya sesuatu. Kemudian di sini kita mencari gitu ya. Kita mencari bahwasanya dari sekian pengambilan dan pengambilan itu peluangnya sama gitu ya. Peluangnya sama. Nah, bedanya adalah dengan distribusi Poisson ini adalah ada dikasih tahu di soal ada rate-nya, ada peluang suksesnya, gitu ya, ada peluang suksesnya atau ada peluang berhasilnya. Nah, sebenarnya ya ini kalau kita mau turunin dari distribusi Poisson gitu ya, dari distribusi binomial sebenarnya. Nah, setahu saya ada, cuman kayak ya intinya mereka sesuatu yang berbeda lah. Jadi sebenarnya untuk yang biasanya begini, untuk distribusi Poisson tuh rate sukses alias kayak rate dilayani gitu ya, dilayani karena emang antrian gitu. Bukan artinya ini kalau misalnya rata-rata banyak telepon yang masuk pada sebuah kantor tiap menit ada 3 kali, bukan artinya sisanya gagal, enggak. Tapi peluangnya emang dimana kita katakan bahwasanya ya itu emang terjadi dan emang itu nggak bisa diganggu gugat sama sekali gitu. Nah, dimana untuk perhitungan peluangnya gitu ya, P dari suatu X gitu ya, X sama dengan X kecil gitu ya, itu sama dengan lambda T, lambda T dipangkatkan dengan X gitu ya, dipangkatkan dengan X dikalikan dengan E pangkat min lambda T per X faktorial. Ya, dimana sebenarnya ini ada yang simbolnya tuh beda-beda ya. Ada yang nulisnya adalah bisa kita katakan sebenarnya mungkin untuk lambda T ini, karena lambda T ini adalah rate-nya alias rata-ratanya kan gitu ya. Lambda T ini adalah rata-rata ketika kita bahas terjadi sukses gitu ya, terjadi sukses pada periode tertentu ya. Jadi ada jeda waktunya gitu ya pada periode tertentu. Nah, ini berarti kan sama aja kayak kalau kita bisa bikin mu kan. Nah, makanya sebenarnya untuk di distribusi Poisson tuh mu-nya itu adalah lambda T, dan untuk sigma kuadratnya pun juga lambda T gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menyimbolkan ini, jadi ada yang simbolnya juga begini nulisnya. P X besar sama dengan X kecil gitu ya. Maka ini sama dengan gitu ya, mu gitu ya,
ada yang nulisnya adalah mu dipangkatkan dengan x gitu ya, pangkat dengan x dikali dengan e pangkat min x gitu ya, per kok e pangkat min x, e pangkat min mu per x faktorial. Nah, tinggal yang enak yang mana nih? Nah, kalau ini kalau mengikuti BMP kita pakainya ini ya. Oke, dari sini berarti kita punya informasi di soal apa? Coba kita baca terlebih dahulu ya. Antara jam 10 dan jam 11 pagi, rata-rata banyak telepon yang masuk pada sebuah kantor tiap menit. Oke, jadi dia dikasih tahu nih lambda T-nya. Oke, lambda T-nya. Lambda T-nya itu adalah 3. Kemudian probabilitas bahwa dalam 1 menit dalam jeda waktu yang sama akan menerima 2 telepon masuk, berarti X-nya sama dengan 2. Ya sudah, berarti untuk peluang X besar sama dengan 2 itu sama dengan, ya berarti kalau kita masukin ini berarti 3 pangkat 2 dikalikan dengan E pangkat min 2, pangkat min 3 per 2 faktorial. Ini hasilnya 9, dan untuk E kita bisa pakai kalkulator. Ya, untuk E itu E pangkat min 3, jawabannya adalah seperti ini ya, 0,049 ya. Oke. 0,04978, atau mungkin saya ambil 0,0498 deh per 2 ya, per 2. Yaudah, tinggal kita hitung aja nih hasilnya berapa. 0,0498 dikalikan dengan 9, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 0,2241, atau jawabannya adalah yang B. Ya, sebenarnya ini kalau misalnya kita mau langsung aja gitu ya, kalau kita menghitungnya E pangkat min 3 gitu ya, per 2 faktorial. Sebenarnya jawabannya sama nih. Jawabannya itu sebenarnya segini nih. Kalau mau dihitung semua ya, tadi E pangkat min 3 ini pembulatan loh ya. Nah, kalau nggak pakai pembulatan alias saya masukin angkanya pure, hasilnya tuh sebenarnya adalah segini. 0,22404 gitu ya. 0,22404 ya, sama aja sebenarnya 0,224 kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma gitu ya. Oke, jadi itu bedanya. Jadi di sini kita dikasih tahu probabilitas sukses gitu ya, probabilitas sukses atau rata-rata terjadinya sukses pada periode waktu tertentu gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin lambdanya 3 kemudian T-nya 1 ya sebenarnya boleh ya, karena ya ini 3 kali dengan rata-rata tiap menitnya itu adalah 1 ya, tiap menit alias T-nya sama dengan 1 gitu. Nah, oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7 sampai 10, 4 soal terakhir. Oke, untuk soal nomor 7. Diketahui probabilitas untuk terjadinya shock atau red shocknya pada vaksinasi, berarti pada khusus nih di sini dispesifikkan terjadi shock pada saat saat imunisasi gitu ya, dengan vaksinasi meningitis. Berarti ini kita udah dikasih tahu bahwasannya untuk lambda T-nya gitu ya, atau mu-nya itu sama dengan 0,0005 alias 5 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Kemudian kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi itu sebanyak 4.000 gitu ya. 4.000. Oke. Nah, ini diperhatikan ya. Ini itu bukan keseluruhan. Ya, ini untuk keseluruhan. Sedangkan untuk ini itu adalah lambda T per unit atau sama dengan mu per unit. Nah, kalau totalnya dari 4.000 di sini kita punya n besar alias mungkin mau n kecil juga nggak apa-apa, 4.000. Berarti kalau dengan satu orang punya peluang yang sama gitu ya. Nah, dari kalau misalnya 4.000 berarti total rate-nya kalau kita ambil, nah jadi berarti total rate secara keseluruhan adalah 4.000 dikalikan dengan 0,005. Yang jawabannya adalah 2.
Ya, sama kayak nomor sebelumnya sebenarnya adalah lambdanya adalah dikali dengan T gitu ya. 3 kali 1 sama dengan 3, itu boleh sebenarnya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu sebenarnya lambda per menit gitu ya, untuk nomor 6 yang tadi itu adalah 3 per menit. Nah, kalau kita pengennya adalah 1 menit, untuk dengan waktu untuk T sama dengan 1 menit, maka lambda T-nya berapa? Ya 3 kali 1, jawabannya adalah 3 gitu ya. Sama kayak kasusnya di sini. Makanya di sini 4000 dikalikan dengan 0,005. Ya sudah, berarti nomor 7 di sini diminta tepat 3 orang. Berarti X-nya sama dengan 3 nih. Berarti P X sama dengan 3. Ya tinggal kita hitung aja rumusnya. Berarti mu pangkat X alias lambda T kali pangkat X. Jadinya 3 pangkat 3 gitu ya. Mu gitu ya. Lambda T-nya kan 2 ya. Oh, kok kenapa pakai yang angka yang di sini gitu ya? Bukan. Lambda T-nya berapa di sini? 2. 2 dipangkatkan dengan X-nya adalah 3 dikali dengan E pangkat min mu alias min lambda T, yaitu adalah min 2, berarti pangkatnya adalah 2 per X faktorial, 3 faktorial. Ya sudah, ini berarti 8 kali dengan E pangkat min 2 gitu ya. E pangkat min 2 itu jawabannya adalah sebesar 0,1353. 0,1353 per 6 ya, per 6. Ya udah, tinggal kita itu aja. 0,1353 kalau dikali 8 terus kemudian dibagi 6, jawabannya adalah 0,1804. Maka jawaban yang mendekati adalah yang D ya. Nah, tapi semisal kalau kita mau ngitung hasil akhirnya berapa sih kalau kita nggak lakukan pembulatan. Oke, wait bentar ya. Pangkat min 2 per 3 faktorial. Maka jawabannya adalah seperti ini. Ya, ini karena berhubung pas ketika kita mau membulatkan ini tidak terlalu jauh berbeda, maka hasilnya pun ketika dihitung tidak jauh berbeda ya. Nah, di sini 2 pangkat 3 kali E pangkat min 2 per 3 faktorial, yang jawabnya adalah 0,1804 sekian gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. Rata-rata banyaknya partikel yang melewati dalam 1 detiknya gitu ya, dalam 1 detiknya. Berarti ini bisa kita katakan berarti lambda per detik gitu ya. Atau bisa kita tulis adalah lambda aja sebenarnya ya, biar enak gitu. Lambda per unit, lambda aja gitu ya. Jadi ini mungkin bisa lambda T per unit, ya nggak apa-apa deh. Lambda T per unit gitu ya. Atau mungkin tulisnya lambda aja deh. Itu adalah sebenarnya 4 dengan T-nya 1 detik, berarti bisa lambda T-nya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian probabilitas 6 partikel dari keseluruhan partikel yang ada kan gitu ya. Berarti X kecilnya itu sama dengan 6. Nah, ya sudah, berarti untuk apa namanya? Ini ingat ya, berarti ini 4 partikel per detik gitu ya. Untuk ini partikel per sekon. Ini 1 sekon. Dan di sini adalah 6 partikel gitu ya. Ya sudah, berarti makanya kita pakai di sini adalah ada hubungan dengan 4 dikali dengan 1. Karena di sini juga T-nya dalam 1 detik ya. Dalam 1 detik tertentu, berarti ini sama, ya sebenarnya langsung jawab pakai 4 juga nggak apa-apa gitu ya. Yaudah, P X besar sama dengan 6, yaitu adalah berarti lambda T alias mu-nya adalah 4 dipangkatkan dengan X pangkat 6. Kemudian E pangkat min mu alias min lambda T itu 4 per 6 faktorial. Nah, kalau ini ya sudah ya, langsung pakai kalkulator aja ya. Jadi di sini saya tulisnya berarti 4 pangkat 6 gitu ya. Jadi ini langsung saya nggak ngitung satu-satu ya, karena pasti angkanya banyak. Oke, jadi jawabannya udah sebesar segini ya. 0,4195 gitu ya, atau 0,1042 gitu. Maka jawabannya yang mendekati adalah yang C.
untuk nomor 8. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Dalam 1 tahun, rata-ratanya sebuah rumah mengalami pemadaman bergilir sebanyak 7 kali. Oke, berarti dalam satu rumah rata-ratanya, berarti lambdanya itu sebenarnya adalah 7 kali per tahun. Nah, T-nya itu kita butuhnya adalah 1 tahun. Berarti di sini lambda T-nya adalah 7 kali 1 alias 7 tahun gitu ya. 7 tahun di sini. Di sini 4 partikel gitu ya. Oke. Terus untuk X-nya di sini kita berharap 10 kali katanya. Ya sudah, berarti P X sama dengan 10 sama dengan 7 dipangkatkan 10 dikali dengan E pangkat lambda T, berarti E pangkat min 7 per 10 faktorial. Ya sudah, ini juga kalkulator lagi ya, nggak mungkin ngitung manual ya, karena kalau ngitung manual ya pasti angka yang dipakai banyak gitu ya. Ini jadinya 7 pangkat 10 kali E pangkat min 7 kali 10 faktorial tuh jawabannya adalah segini ya. Oke, wait, kalian bisa lihat ya, 7 pangkat 10 dikalikan dengan E pangkat min 7 per 10 faktorial, itu jawabannya adalah 0,7098. Nah, ya di sini jawabannya tidak ada untuk soal nomor 9 ya. Oke. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10 gitu ya. Soal nomor 10. Sebuah perusahaan memproduksi sabun menyatakan bahwa dari 250 sabun yang diproduksi, katanya 5-nya rusak. Nah, kalau diambil 10 sabun, maka probabilitas maksimum 3 yang rusak itu berapa? Gitu ya. Oke. Nah, ini apakah Poisson? Tidak. Ya, karena di sini bukan bahas dalam rentang waktu tertentu. Ini menggunakan yang namanya ya hipergeometrik. Oke, hipergeometrik. Yang dimana kita punya N besar sebanyak 250 dan dari 250 itu kita ambil 10 sabun. N kecilnya 10. Nah, dari 10 sabun yang diambil katanya X-nya kita berharap X-nya tuh 3. 3-nya rusak. Tapi dari 250 ini kita tahu bahwasannya ada 5 yang rusak. Nah, ya. Jadi ya udah, berarti P dari X sama dengan 3 gitu ya. Nah, adalah apa? Ya, ini 5 kombinasi 3 dikali dengan 245 ya, 250 dikurangkan dengan 5 kombinasi 10 kurang 3 itu adalah 7 per N besar kombinasi N kecil 250 kombinasi 10 ya. Ini 5 kombinasi 3 kali 245 kombinasi 7 per 250 kombinasi 10. Nah, ini pun juga saya pakai kalkulator ya, jadi langsung aja ya, tanpa perlu saya hitung satu-satu. Oke, 5 kombinasi 3 dikali dengan 245 kombinasi 7 per 250 kombinasi 10. Maka jawabannya adalah sebesar seperti ini sebenarnya ya. 4 kali 10 pangkat min 4. Ya, emang hasilnya tuh kecil banget sebenarnya. Ya, hasilnya tuh sebenarnya kecil banget. Oke. Ya. Wait. Nah, ini hasilnya adalah 4,4 dikali dengan 10 pangkat min 4 alias kecil banget. Nah, ini jawabannya tidak ada. Oke, coba kita anggap aja bahwasannya misal nih kita bisa sebenarnya sih harusnya ini bukan distribusi Poisson ya harusnya, karena tapi bisa juga sih di sini kita anggap aja 3 itu rusak. Nah, tapi ini bisa pakai Poisson. Semisal kita berpikirnya seperti ini ya, semisal kita berpikirnya seperti ini, dari 10 sabun, dari 250 sabun gitu ya. Tapi di sini dikasih tahu bahwasanya setiap jadi ini bisa kita katakan gitu ya, sekali ngambil gitu ya, sekali ngambil
rate daripada si sabun rusak itu gitu ya. Jadi ini peluang rusak gitu ya, peluang rusak gitu ya, adalah 5/250, yang jawabannya adalah 0,02 gitu ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin perlu digarisbawahi, katanya kan ini maksimum ya, maksimum. Berarti tidak harus 3. Kalau 2 artinya kan berarti 2 rusak, satunya enggak kan gitu ya. X sama dengan 2, berarti ini langsung aja ya saya tulis begini aja. Berarti 5 kombinasi 2 dikalikan dengan 245 kombinasi berapa? 8 per 250 kombinasi 10. Terus kalau PX nya sama dengan 1, 5 kombinasi 1 kali 245 kombinasi 9 per 250 kombinasi 1. Nah, PX sama dengan 0. 5 kombinasi 0 kali 245 kombinasi 10 per 250 kombinasi 10. Ini pasti sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini untuk peluang yang ini, untuk yang 2 ya. Saya ambil coba untuk yang 2. Kalau angkanya tinggal saya ganti aja sebenarnya. Untuk yang 2 itu hasilnya adalah sebesar 0,0131. Kalau X sama dengan 1 berapa tuh? Ya kan? Oke. Bentar. Ini kalau 1 berarti jawabannya adalah 0,172. 0,1725 gitu ya. Nah, dari ini ya kan kita coba pakai ini. Kalau misalnya karena ini kan berarti harus terpenuhi semua ya, either antara ini ataupun ini ataupun ini ataupun ini. Tapi kalau kayak gitu, kalau kita hitung berarti jumlahnya harusnya lebih daripada 1 kan gitu ya. Alias ya kalau kita hitung totalnya ini secara keseluruhan PX lebih kecil sama dengan 3 gitu ya. Kan gini, kalau kita ambil 10 sabun dan kita ambil 3 gitu ya. Sorry. Nah, dari sini berarti 3-nya rusak gitu ya, 3-3-nya rusak, atau 2 rusak satunya kagak gitu ya. Terus kemudian dari 10 sabun ini juga kita bisa berasumsi satunya rusak 9-nya benar, atau bisa jadi nggak ada sama sekali yang rusak dan 10-10-nya 3 yang kita ambil gitu ya, atau maksimumnya itu ya 10 sabun ya udah 0 rusak, 10-nya benar gitu ya. Nah, jawabannya ternyata apa? Ya, ini kalau kita hitung 1 tambah 0,1725 tambah 0,0131 tambah sekian-sekian, ya pasti jawabannya 1, sekian. Nah, berarti ya estimate sebenarnya jawabannya itu adalah yang A nih, karena jawabannya mendekati 1. Jadi bisa kita katakan sebenarnya probabilitas maksimum 3 yang rusak itu peluangnya mendekati 1 atau sekitar 100%. Maka jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai distribusi hipergeometrik. Nah, gitu ya. Nah, kalau pakai distribusi Poisson bisa nggak? Ya sebenarnya bisa sih, ada ide gitu ya. Karena apa? Kita punya 250 sabun, ya kan? Dari ternyata 500 sabunnya rusak. Berarti kita punya chance atau kita bisa mencari chance-nya gitu. Kita punya peluangnya di situ. Nah, kemudian diambillah 10 sabun. Nah, sebenarnya di sini yang agak nggak pas adalah ya diambil 10 sabun, kemudian berharap 3 yang rusak. Makanya sebenarnya ini nggak pas. Kalau menurut saya ini nggak pas kalau pakai distribusi Poisson. Ini seperti kasusnya adalah kalau emang rate-nya dia sama, ini pakai distribusi binomial gitu ya. Tapi karena berhubung ketika diambil gitu ya tanpa pengembalian, maka ini jadinya adalah distribusi hipergeometrik. Seperti itu ya. Karena ini juga kita nggak bicara dalam kurun waktu tertentu. Itulah makanya kenapa nggak ada, kita juga nggak punya T kan. Makanya kenapa kita nggak bisa pakai itu gitu. Karena kan kita harus punya rate waktu tertentu, kita punya ini sendiri gitu ya. Nah, oke. So, gitu ya. Untuk nomor 10
saya tidak menyarankan atau I don't think ini adalah distribusi Poisson, melainkan distribusi hipergeometrik. Soalnya kenapa? Kalau emang ini bisa distribusi Poisson, berarti di nomor sebelumnya 1 sampai 5 itu harusnya distribusi Poisson juga bisa dong. Nah, tapi itulah yang membedakan antara distribusi Poisson dengan distribusi hipergeometrik. Yang dimana sebenarnya distribusi Poisson itu sendiri bisa kita katakan kurang lebih seperti ini. Rata-rata yang dimana ada interval waktunya gitu, ada di kondisi waktu tertentu gitu ya, di saat itu juga gitu ya. Nah, oke. Nah, dengan begitu ya, ini cuman sampai 2 tes formatif aja ya, alias ada 2 kegiatan belajar aja. Yang pertama adalah terkait dengan distribusi binomial. Kemudian yang kedua modul kedua. Kegiatan belajar kedua itu terkait dengan yang namanya distribusi Poisson dan distribusi hipergeometrik. Oke, dengan begitu saya ucapkan ya terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan juga apabila ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan dengan begitu saya izin pamit ya. Tapi sebelum saya izin pamit, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ya lewat saweria.co atau scan barcode kirisnya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.